Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Mudikno pada mata pelajaran gambar teknik mesin. Kali ini kita akan memasuki KD keempat 3.4 dan 4.4, yaitu menerapkan gambar konstruksi geometris dan menunjukkan gambar konstruksi geometris. Kali ini kita akan mencoba menggambar beberapa konstruksi geometris. Adapun alat-alat yang kita gunakan, pertama adalah sepasang siku-siku, kemudian pensil 2H, jangka, ini wajib ada, kemudian penghapus, dan kain perca. Langkah pertama adalah kertas ukuran A4 kita siapkan. Seperti ini, sudah ada garis tepinya. Kemudian kertas ukuran 4A ini kita bagi menjadi 4 bagian untuk menempatkan konstruksi geometris itu sendiri. Langkah pertama adalah kita bagi menjadi 4. Setelah kita bagi menjadi 4 bagian, bagian pertama kita isi dengan tugas nomor 1, bagian kedua kita kasih tugas nomor 2, tugas nomor 3, dan tugas nomor 4. Baiklah, kita mulai tugas yang pertama. Tugas 1 adalah membagi garis menjadi 2 bagian sama besar. Pertama, kita buat garis itu sendiri. Panjang yang kita minta adalah 65. Kita buat 65 mm. Garis AB. 65 mm. Kemudian kita bagi dengan menggunakan jangka. Kita buka jangka sebesar R1. Nah, besarnya R1 ini adalah kita ambil 3/4 dari panjang benda. Jadi A, B. Kemudian kita jangkakan di titik A. Kemudian kita jangkakan juga di titik B. Maka akan ketemu titik D, C, dan D. Titik C dan D ini kita hubungkan. Maka akan berpotongan dengan garis AB. Titik perpotongannya inilah yang membagi garis ini menjadi 2 bagian sama besar pada titik E. Ini tugas nomor 1. Tugas nomor 2 adalah membagi garis menjadi beberapa bagian yang sama besar. Dalam hal ini kita akan membagi garis dengan panjang 80 mm menjadi 5 bagian sama besar. Pertama, kita buat garis dengan panjang 80 mm. Kita anggap garis ini adalah garis AB. Berikutnya, langkah kedua, kita buat garis potong atau garis bantu dengan kemiringan tertentu sembarang sudutnya dari titik A. Nah, seperti ini. Garis bantu kita gunakan garis tipis. Kemudian kita bagi garis bantu ini menjadi 5 bagian.
Nah, kita bantu dengan menggunakan jangka. Jadi kita jangkakan. Kita mulai dari titik A. Temu titik 1, bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, dan bagian kelima. Kita akan bagi menjadi 5 bagian sama besar. Maka ini kita kasih kode 1, 2, 3, 4, dan 5. Titik kelima kita hubungkan ke titik B. Selanjutnya kita gunakan sepasang siku-siku menarik garis berturut-turut ke titik yang keempat sampai dengan titik yang ke-1. Demikian, maka akan ketemu bagian C, D, E, dan F. Nah, garis AB ini terbagi menjadi 5 bagian sama besar atau sama panjang. Berikutnya yang ketiga, yaitu membagi sudut menjadi 2 bagian sama besar. Langkahnya adalah, misalnya kita akan membagi sudut 45 derajat. Ini dia sudut 45 derajat menjadi 2 yang sama besar. Kita buat dulu sudutnya 45 derajat. Caranya ada sudut 45 derajat akan kita bagi menjadi 2 bagian sama besar. Misalnya ada sudut BAC. BAC akan kita bagi menjadi 2 bagian sama besar. Langkahnya adalah kita jangkakan sebesar R pada titik A, R sembarang, sehingga ketemu titik potong D dan E. Nah, berikutnya kita jangkakan lagi, boleh sebesar R tadi, boleh diperbesar atau diperkecil. Misalnya kita jangkakan lagi sebesar R2. Tadi R1, sekarang R2. Pada titik D, kemudian kita goreskan, dan pada titik E. Maka akan ketemu titik potong di titik F. Nah, ketika kita menjangkakan pada titik D dan titik E tadi, jangka kita tidak boleh berubah. Dan kita hubungkan dari titik F ke titik A. Maka garis AF ini membagi sudut menjadi 2 bagian sama besar. Yang keempat adalah membagi sudut menjadi 3 bagian sama besar. Misalnya ada sudut 60 derajat kita buat.
sudut BAC yang besarnya 60 derajat. Langkah pertama adalah kita jangkakan sebesar R. Besar R adalah sembarang pada titik A membentuk busur setengah lingkaran yang memotong garis AB dan AC. Nah, seperti ini. Kemudian langkah kedua, perpanjang garis AB sehingga memotong busur lingkaran yang kita buat tadi. Pada titik-titik D, E, dan F. Kemudian kita cari titik tengahnya dari AD dan AF dengan menggunakan jangka sebesar R2. Nah, kita jangkakan pada titik F dan titik D. Sehingga ketemu titik potongnya titik G. Kemudian kita hubungkan titik G ke titik E. Titik G ke titik E sehingga ketemu titik H. Ketemu titik H. Kemudian kita bagi titik dari titik H ke titik D ini menjadi 3 bagian sama besar. Silahkan lihat kembali bagaimana membagi garis menjadi beberapa bagian sama besar, yaitu dengan cara kita bantu dengan menggunakan sebuah garis dengan sudut tertentu terhadap titik H. Kita bantu seperti ini. Nah, garis ini kita bagi menjadi 3 bagian dengan menggunakan jangka. Satu, dua, tiga. Titik ketemu. Satu, dua, tiga. Nah, bagian yang ketiga ini kita hubungkan ke titik D. Seperti ini. Nah, berikutnya dengan menggunakan sepasang siku-siku dari titik D itu kita bawa ke titik 2 dan titik ke-1. Maka panjang H ke D terbagi menjadi 3 bagian sama besar. Selanjutnya kita hubungkan titik potong dari 1 atau 1 absen. Titik potong dari 2 kita kenal dengan 2 absen ke titik G. Hubungkan. Nah, maka ketemu titik potong 1 dan 2. Nah, titik potong 1 dan 2 ini kita hubungkan ke titik A. Inilah yang membagi sudut itu menjadi 3 bagian sama besar. Demikian kita membagi sudut menjadi 3 bagian sama besar.
Demikian pertemuan kita kali ini, konstruksi geometris dengan menggambarkan 4 jenis bentuk geometris, yaitu membagi garis menjadi 2 bagian sama besar, kemudian membagi garis menjadi 5 bagian sama besar, membagi sudut menjadi 2 bagian sama besar, dan membagi sudut menjadi 3 bagian sama besar. Semoga saja bermanfaat. Kita akhiri, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.